Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ucapkan Panganjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Ada yang mungkin sakit, mungkin tadi Bapak dengar ada yang batuk, ada yang pilek. Sehat semuanya ya? Semoga semua sehat ya. Baik, untuk mengawali jadi Bapak ingin kalian berdoa bersama dulu ya. Jadi silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Silakan untuk Trinita dipimpin untuk dia. Berdiri. Maturang puja Saraswati. Absen dulu ya. Untuk yang pertama ini Gusti Made Eka Setiawan, Hukum Yedi Wirasamanta, terus Rupaldi Arya Perdana. Tadi Bapak sudah absen ya, jadi ada mungkin 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Selamat pagi dulu. Pagi. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa hebat. Sekali lagi semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa hebat. Ya, tepuk tangan dulu semua. Jadi hari ini kita project kelimanya yaitu tentang temanya gaya hidup berkelanjutan ya. Jadi Bapak mau tanya dulu kepada kalian ya, apa gaya hidup berkelanjutan yang sudah kalian lakukan sehari-hari coba? Ya silakan dari Trinita dulu ya. Saya sering menyapu di rumah. Sering menyapu di rumah ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Trinita. Ya lagi mungkin? Ya, ini silakan. Saya biasanya melakukan olahraga setiap hari. Setiap pagi olahraga. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ini gaya hidup berkelanjutan yang mungkin satu bersih-bersih ya, menjaga lingkungan supaya bersih dengan menyapu ya. Yang kedua, gaya hidup berkelanjutan dengan gaya hidup sehatnya ya. Jadi selalu berolahraga setiap hari. Ya, bagus semuanya ya. Semuanya berolahraga? Justin berolahraga? Tidak. Berolahraga? Tidak begini ya. Jadi hari ini ya sesuai dengan tema gaya hidup berkelanjutan, Bapak ambil temanya itu dengan judul transformasi sampah. Jadi transformasi sampah, terutama sampah plastik ya, yang dijadikan nanti sebuah eco break, dan eco break itu nanti kalian olah lagi untuk menjadi sebuah produk atau sebuah karya yang bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi untuk proyek kali ini Bapak akan membentuk kelompok dari 5 sampai 6 orang ya, setiap kelompok. Terus apa lagi ya, untuk prakteknya kita minggu depan. Untuk prakteknya untuk hari ini kita hanya menerima materi saja. Apa itu sampah plastik ya,
permasalahan lingkungan seperti apa, itu yang kita bahas hari ini. Ya, bisa dipahami dulu? Bisa. Nah, selanjutnya kita langsung saja ya anak-anak ya, untuk menyaksikan atau tentang permasalahan-permasalahan sampah plastik ya. Akan berikan materinya, silakan simak videonya dengan baik ya, dengan sesama dengan baik supaya kalian nanti bisa mengidentifikasi masalah-masalah tentang lingkungan, tentang sampah yang ada mungkin di sekitar kita ya. Sampah plastik yang kita sebut tuh sebenarnya sampah plastik tertolak, karena kalau kita bawa ke pemulung, pengepul ataupun bank sampah mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saat ini di Indonesia belum ada teknologi yang bisa mendaur ulang secara massal di jenis sampah plastik ini. Karena saya bisa melihat, saya salah satu founder di Revolusi Indonesia dan saat ini bekerja menjadi COO di Revolusi. Sebenarnya kalau saya bisa menjelaskan kondisi permasalahan sampah di Indonesia saat ini, sebenarnya pemerintah, swasta, perusahaan, dan masing-masing individu di Indonesia ini tuh sebenarnya lagi di masa-masa seperti bayi mulai merangkak gitu ya. Kita sudah mulai bergerak ke arah yang lebih baik gitu. Semua orang sudah mulai menyadari gitu betapa pentingnya kita mengolah sampah dan memilah sampah. Jadi sampah plastik yang ada di Rimbrix adalah jenis sampah plastik yang memang tidak ada harga nilai jualnya. Jadi jenis sampah plastik yang kita sebut tuh sebenarnya sampah plastik tertolak. Karena kalau kita bawa ke pemulung, mengepul ataupun bank sampah mereka nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saat ini di Indonesia belum ada teknologi yang bisa mendaur ulang secara massal jenis sampah plastik ini. Jenis sampah plastik ini tuh seperti apa sih gitu ya? Multi layer plastik atau sachet seperti untuk dari kopi instan itu termasuk di dalamnya. Lalu misalnya sampah plastik kemasan lunak seperti untuk mie instan, lalu kemasan refill untuk shampoo, sabun itu termasuk sampah plastik tertolak. Lalu label-label minuman, jadi botol yang bisa daur ulang tapi labelnya itu termasuk sampah plastik yang nggak ada harganya. Terus juga bubble wrap nih, sekarang lagi zaman pandemi banyak banget yang menggunakan bubble wrap kan, itu termasuk sampah plastik tertolak yang nggak ada mendaur ulang. Nah itu jenis sampah plastik yang harus dikumpulkan. Sebenarnya kalau saya sendiri tidak bisa mengatakan apakah penanganan Indonesia sudah sesuai atau belum seperti itu. Tetapi kalau saya sendiri sangat mengapresiasi upaya-upaya pemerintah dan swasta dan juga banyak orang gitu ya yang sudah mulai menyadari tentang pentingnya pemilahan sampah dan pengolahan sampah di beberapa tahun terakhir ini. Jadi kalau saya sih sebenarnya kita sudah berjalan ke arah yang benar gitu. Kita hanya harus terus berjalan aja berusaha bersama-sama menyelesaikan masalah sampah di Indonesia. Pribadi, cara saya untuk menerapkan gaya hidup minimalistis plastik sebenarnya dengan satu tentu saja mengurangi sampah gitu ya, mengurangi produksi sampah yang kita produksi sehari-hari. Caranya seperti apa sih? Dengan misalnya menggunakan produk-produk yang memang sampah plastiknya bisa didaur ulang. Contohnya seperti plastik yang misalnya kita mau menggunakan shampoo gitu, pilihlah shampoo yang menggunakan botol karena botol di Indonesia sudah ada yang mendaur ulang seperti itu. Dan banyak banget sebenarnya pihak-pihak yang mendaur ulang secara masif. Kedua, tentu saja dengan tidak menggunakan produk-produk yang menggunakan plastik ya. Misalnya kalau bisa meminimalisasi, kita bisa pergi ke toko-toko yang menjual barang-barang secara bulk. Tentu yang ketiga juga kita bisa mengolah sampah organik kita sendiri di rumah. Jadi kalau sampah sayur dan lain-lain mungkin bisa kita olah menjadi kompos dan lain-lain di rumah. Pengalaman saya pribadi sih sebenarnya untuk permasalahan untuk masyarakat di Indonesia ya gitu ya. Mari kita menyadari bahwa masalah sampah itu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak aja, tidak bisa oleh pemerintah saja, tidak bisa oleh perusahaan saja, tidak bisa juga oleh startup-startup yang mengolah sampah saja. Baik ya, Nana, tadi sudah menyimak video tentang apa? Pengelolaan sampah. Semakin hari sampah semakin banyak jumlahnya ya. Ada pertanyaan mungkin dari materi yang tadi digunakan? Ya. Tidak ada? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan sekarang ke pembentukan kelompok. Ya, tapi sebelum itu kita ice breaking dulu biar Yeni tidak mengantuk katanya. Ya. Ayo semangat ya.
Jadi kita sudah ice breaking, sudah sangat kembali semangat ya, semangatnya sudah kembali. Ini sudah tidak ngantuk, Dustin sudah cerah wajahnya ya, walaupun goyangannya tadi sedikit agak ya mungkin masih malu-malu untuk Dustin ya. Nah sekarang baik ya, karena kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, jadi untuk sekarang saya berikan tugas atau Bapak berikan tugas mengidentifikasi masalah permasalahan di lingkungan sekitar ya, serta untuk lengkapnya nanti diberikan solusi yang inovatif ya. Silakan untuk berdiskusi dulu dengan kelompoknya. Dan tema kita di awal Bapak sudah dapat singgung ya mengenai tema dan topik. Jadi tema kita adalah gaya hidup berkelanjutan, dan setelah itu topik kita adalah transformasi sampah, yaitu eco-break untuk lingkungan ya. Jadi nanti proyek kita adalah berikutnya ya, untuk program berikutnya kita membuat eco-break dan membuat sebuah karya dari eco-break tersebut ya. Sampah kita yang pertama dulu ya, sampah terutama sampah plastik ya. Apa yang sudah tadi ditayangkan saat pemutaran video ya, dimana itu adalah masalah sampah di Indonesia tidak pernah berhenti ya sampai sekarang, tetap itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena semakin banyak populasi manusia ya. Jadi semakin banyak populasi atau semakin banyak manusia, jadi semakin banyak juga sampah yang dihasilkan. Bukan hanya sampah organik, tapi sampah non organik, yaitu sampah plastik yang terutama semakin banyak dan semakin tidak bisa diolah ya. Dari itu proyek kita lakukan bagaimana caranya memanfaatkan sampah-sampah plastik itu menjadi sebuah karya atau sebuah produk yang nantinya berguna untuk kita semuanya ya. Jadi sampah plastik memang sangat susah sekali untuk diolah ya, kecuali memang kita sudah punya alat atau mesin supaya bisa mengolah sampah tersebut. Sementara kita tidak punya mesin, tidak punya alat, kita kreasikan sampah plastik ini menjadi sebuah barang yang berguna ya. Baik ya, untuk sekarang apakah mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya silakan Ferdi. Kalau boleh tahu sampah plastik bisa dibakar dan tidak? Sampah plastik bisa dibakar atau tidak? Ya. Kalau sampah plastik dibakar itu tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa? Karena asapnya bisa menimbulkan polusi atau pencemaran udara. Ya. Sudah bisa dipahami Ferdi? Sudah bisa. Ya. Yang lain sudah paham semuanya? Sudah. Ini bisa kita lanjutkan ya? Baik ya, karena ini waktu sudah hampir habis, jadi sudah hampir bel istirahat. Jadi silakan mungkin ada siswa yang bisa memberikan atau menyimpulkan poin-poin pembelajaran kita hari ini. Ya silakan mungkin Angga. Semakin banyak sampah di Indonesia, kita harus pintar mendaur-ulangnya untuk menjadi kreasi yang berguna. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi saya kembali menyimpulkan, semakin hari sampah semakin banyak, terutama sampah plastik. Jadi kita harus lebih kreatif untuk mengolah dan mendaur ulang sampah plastik tersebut ya, menjadikan sesuatu karya yang lebih berguna lagi. Karena ini waktu sudah hampir berakhir, jadi Bapak ingatkan kembali untuk minggu depan kita praktek membuat eco-break. Tadi kalian sudah diskusi dengan kelompoknya, eco-break itu dijadikan kreasi apa nantinya ya. Bisa mungkin menjadi sofa, siapa tahu ada yang bisa membuat sofa dari eco-break, atau membuat tulisan, atau membuat pagar tangan ya. Silakan nanti dengan kelompoknya diatur kreasinya. Dipersiapkan, nanti ingat ya, botol plastik
terus sampah plastik ya menjadi bahan utama. Dan mungkin nanti ada selir ban mungkin atau double deck atau lem ya, dan gunting di bawah ya. Sudah jelas sebelum hari ini? Kalau sudah, kita berdoa dulu bersama-sama sebelum mengakhiri proyek hari ini ya. Jadi silakan mungkin ketua kelas bukan berdoa mulai gitu ya. Kita menundukkan kepala saja ya. Silakan. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih tepuk tangan dulu. Sebelumnya kita tutup dulu dengan parame santi ya. Ya, terima kasih. Nana. Lebih dahulu saya buka dulu pengajian di rumah ya. Om Swastiastu. Sebelum memulai proyek kita hari ini, kita melaksanakan aksi nyata atau praktek langsung ya, membuat sesuai dengan perjanjian lalu. Jadi silakan kita berdoa dulu. Mungkin sekarang dipimpin oleh wakilnya ya. Ya boleh, silakan wakil ketua kelas pimpin doa bersama dulu. Ya. Kurang punya salah satu. Baik, sebelum lanjut kita praktek ke lapangan langsung untuk mencari sampah-sampah yang akan dijadikan bahan ya untuk ekobrik. Jadi Bapak absen dulu ya. Gusti Made Eka Setiawan, Putu Ferdi Wira Samaka, Dustin Dwi Antara, Bukhari Amelia, Putu Suci Indriani. Ada yang tidak hadir tadi? Semua hadir ya?
Untuk hari ini proyek kita sudah selesai dan semua mengerjakan dengan sangat baik ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Jadi eco breaknya sudah dipakai tempat duduk ya, bisa digunakan tempat duduk, bisa digunakan untuk tunggu dari apa dari pot ya. Ya sangat luar biasa kreasi dari kalian. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini? Siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan? Mungkin dari Kari bisa memberikan kesimpulan? Ya, tepuk tangan dulu untuk Kari. Baik ya, itu tadi kesimpulan atau poin-poin yang sudah disampaikan oleh Utari ya. Bapak sekarang menambahkan ya. Jadi seperti apa yang sudah kalian lihat bahwa sampah plastik itu masih bisa daur ulang dan dimanfaatkan menjadi barang-barang yang berguna. Contohnya bisa dipakai eco-break tadi bisa dipakai sebagai tempat duduk. Ya, tadi sudah dicoba ya oleh Dustin, sudah dicoba Ferdi yang mencoba tadi ya. Jadi sudah sangat luar biasa ya. Nanti kegiatan proyek untuk gaya hidup berkelanjutan Bapak akhiri sampai di sini ya. Kita sudah selesai, mungkin menunggu proyek berikutnya ya. Kita berdoa dulu sebelum mulai mengakhiri ya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, proyek hari ini, silakan ketua kelas untuk mungkin doa bersama dulu. doa